Ini saya ingin menggarisbawahi hal yang sangat penting dan urgen, tapi Ya. bukan terkait dengan Pak Habib Rizik secara khusus. Oke. Jadi ceritanya gini, sekarang di Indonesia ada gerakan menjauhi ulama. Gerakan menjauhi ulama itu terlihat dari mana? Misalkan perempuan-perempuan semakin kesini tuh semakin terbuka pakaiannya dan berani dan terlihat. Bahkan orang yang pakai jilbab pun Iya. seperti tidak pakai jilbab. Betul, sekarang itu menjadi lebih ramai. Jadi di tempat-tempat umum itu mereka lebih berani. Karena apa? Karena gini, dalam Islam, jilbab itu dijadikan sebagai simbol utama. Siap. Jadi ketika misalkan ada Aceh mau menerapkan syariat Islam, maka mereka tidak memulai dari pemberantasan korupsi, mereka tidak memulai dari kebersihan, mereka tidak memulai dari amanah yang harus ditunaikan, tidak. Mereka memulainya dari perempuan harus pakai hijab. Maka hijab itu harus menjadi parameter untuk bisa menilai sampai sejauh mana kepedulian masyarakat terhadap syariah. Jadi kalau misalkan semakin banyak perempuan yang lepas hijab atau bahkan lebih buruk lagi berpenampilan sangat terbuka di tempat-tempat umum, maka ini sebenarnya adalah ekspresi dari keinginan mereka untuk menjauhi ajaran agama Islam. Kalau misalkan kita lihat di medsos, Islam itu adalah yang paling dihujat di antara orang-orang free thinker, orang-orang filosof, orang-orang apa, Islam itu paling dihujat. Nah, kenapa seperti itu? Salah satu hal yang paling pentingnya itu adalah karena Pak Habib Rizik itu mengaku sebagai ulama, dan Pak Habib Rizik itu kemudian menceritakan, mencitrakan kepada masyarakat secara umum bahwa ulama itu mudah menghakimi, mudah memisah kelompok saya berarti Muslim, kami umat Islam. Jadi kalau menentang dia tuh dianggapnya bukan umat Islam. Kan bahasanya itu selalu seperti itu. Ya. Kami umat Islam, seluruh kaum muslimin, ayo bersatu di bawah. Nah, di bawah. Komando saya. Komando saya gitu. Nah, jadi menghakimi, kemudian marah-marah, ujaran kebenciannya pekat gitu kan, kesana kesini, bicaranya kasar. Nah, jadi ulama sekarang dicitrakannya sebagai orang yang marah-marah, yang mudah menghakimi, dan di luar itu semua ulama zaman sekarang dicitrakan seperti apa? Sebagai pengemis, peminta-minta. Mau bangun masjid, minta sodako. Mau ceramah, minta sunduknya. Mau bikin pesantren, bikin di YouTube cerita-cerita nangis, ini pesantren saya anak-anaknya cuma dikasih roiko. Iya kan? Ini Quran, mushafnya, mushaf yang rusak itu mereka malah pamerkan hanya untuk mendapatkan belas kasihan. Iya, betul.